Setiap hari, kita dengar politisi dan ekonom ngomongin soal bonus demografi. Katanya, ini kesempatan emas Indonesia buat jadi negara maju di tahun 2045. Momen langka di mana jumlah penduduk usia produktif kita meledak, siap menopang ekonomi bangsa. Kedengarannya hebat kan? Seperti kita bakal dapat super buff di game kehidupan nasional. Tapi coba deh, lo jeda sebentar. Lihat sekeliling lo. Yang lo lihat beneran bonus atau jangan-jangan bencana? Jutaan sarjana baru lulus setiap tahun dengan harapan setinggi langit, tapi jutaan juga yang akhirnya jadi pengangguran intelektual. Punya ijazah tapi nggak punya skill, punya gelar tapi nggak punya nilai. Mereka adalah produk dari sebuah sistem yang lebih mementingkan upacara wisuda daripada kesiapan kerja. Kenapa bisa gini? Karena ada jurang raksasa antara produk yang dihasilkan sistem pendidikan kita dengan kebutuhan dunia nyata. Kita sibuk membangun ibu kota Nusantara, IKN, yang megah, lengkap dengan gedung-gedung pencakar langit, lengkap dengan janji-janji kota pintar yang katanya bebas macet dan bebas banjir. Tapi kita lupa membangun intelektualitas kaum Nusantara yang seharusnya mengisi dan menjalankan kota canggih itu. Apa gunanya punya hardware paling mutakhir kalau software sumber daya manusianya masih versi beta dan penuh bug? Video ini bukan buat nyalahin para guru atau siswa. Video ini adalah sebuah medical check-up darurat untuk sistem pendidikan kita, yang dibingkai dalam sebuah pertaruhan besar. Apakah Indonesia akan naik kelas atau justru tinggal kelas di panggung dunia? Kita akan bedah 5 penyakit sistemik yang membuat bonus demografi kita terancam jadi basi sebelum waktunya. Dan yang terpenting, kenapa ini pada akhirnya jadi tanggung jawab pribadi lo untuk menyembuhkan diri sendiri? Karena menunggu sistem berubah, itu seperti menunggu janji kampanye ditepati. Kelamaan. Penyakit nomor 1, obsesi pada sertifikasi, bukan kompetensi, mentalitas stempel. Penyakit pertama ini adalah yang paling mendasar dan mendarah daging. Sistem pendidikan kita, dari level terendah hingga tertinggi, tidak sedang menciptakan manusia yang kompeten, tapi sedang melatih kita untuk menjadi kolektor stempel. Coba lu pikirin lagi, perjalanan hidup lu. Sejak SD, yang dikejar adalah ranking di rapor dan sertifikat-sertifikat dari kertas karton yang dilaminating. Masuk SMP dan SMA, yang dikejar adalah stempel diterima di sekolah favorit. Masuk kuliah, pertarungannya adalah demi stempel IPK cum laude di selembar kertas mahal bernama ijazah. Kita diajarkan bahwa hidup adalah soal mengumpulkan stempel-stempel ini. Semakin banyak dan semakin bergengsi stempel lo dianggap semakin sukses. Kompetensi, karakter, kemampuan memecahkan masalah. Itu urusan nomor 2. Yang penting stempelnya ada dulu buat dipamerkan di hajatan keluarga atau diposting di LinkedIn. Penyakit ini bahkan menular sampai ke kebijakan pemerintah. Lihat saja program-program upskilling yang ada. Niatnya bagus banget untuk meningkatkan keahlian angkatan kerja kita. Tapi di lapangan, apa yang terjadi? Banyak yang ikut kursus bukan buat beneran dapat skill, tapi cuma buat ngejar sertifikat kelulusan biar insentifnya cair, atau buat nambah-nambahin daftar di CV. Sistemnya sendiri secara tidak sadar mendorong mentalitas stempel ini. Ini seperti memberikan obat penurun demam untuk pasien kanker. Gejalanya mungkin reda sesaat, tapi penyakit utamanya, yaitu obsesi pada sertifikasi, justru makin parah dan menyebar. Nggak heran kalau data menunjukkan fenomena ini. Dari sekian banyak orang yang ikut pelatihan, kenyataannya cuma sekitar 15% yang berhasil dapat kerjaan baru. Sisanya, mereka cuma wisuda dari satu kursus ke kursus lain, ngumpulin stempel digital sebanyak-banyaknya, tapi nggak pernah benar-benar kerja. Apa dampaknya? Lahirlah pengangguran intelektual dalam jumlah massal. Manusia-manusia dengan CV mentereng, penuh dengan stempel IPK 3.9, sertifikat TOEFL, dan puluhan sertifikat kursus online, tapi pas dikasih masalah nyata di dunia kerja, mereka bingung. Mereka jago menjawab soal, tapi hang saat disuruh mikir di luar manual. Perusahaan swasta dan global sekarang udah muak dengan ini. Seperti yang dibahas para ahli, mereka nggak lagi terlalu peduli sama gelar sarjana lo. Yang penting, lo bisa kerja atau enggak. Mana portfolio lo? Apa yang udah pernah lo hasilkan?
Di era gig economy, perusahaan lebih butuh orang yang satset dan bisa langsung berkontribusi. Sementara itu, BUMN dan instansi pemerintah yang seringkali masih terjebak dalam syarat administrasi berbasis stempel, akhirnya merekrut orang-orang yang jago di atas kertas, tapi minim kompetensi praktis. Ini salah satu alasan kenapa birokrasi kita seringkali lambat dan tidak inovatif. Hasil akhirnya, jurang antara dunia pendidikan dan dunia kerja jadi makin lebar, dan bonus demografi kita isinya cuma anak-anak muda yang pintar secara akademis, tapi gagap menghadapi realita. Terus gimana obatnya buat lo pribadi? Berhenti jadi kolektor stempel, mulai jadi pembangun portfolio. Daripada habisin duit dan waktu buat 10 kursus online yang cuma lo tonton sambil rebahan, mending ambil satu kursus, pelajari ilmunya sampai dalam, lalu langsung pakai untuk bikin proyek nyata, sekecil apapun. Satu proyek nyata di portfolio lo jauh lebih berharga dan lebih bisa berbicara daripada 10 sertifikat PDF. Penyakit nomor 2, kurikulum zaman dinosaurus di era AI. Penyakit kedua ini membuat stempel yang ulo dapatkan dari penyakit pertama jadi semakin tidak berharga. Masalahnya bukan cuma di cara kita belajar, tapi juga apa yang kita pelajari. Kurikulum kita seringkali terasa seperti peninggalan dari zaman purba yang dipaksa hidup di era kecerdasan buatan. Lo menghabiskan bertahun-tahun menghafal nama-nama Latin tumbuhan, rumus-rumus fisika yang rumit, atau tanggal-tanggal pertempuran di masa lalu. Bukan berarti semua itu tidak penting. Tapi pertanyaannya, seberapa relevan semua itu dibandingkan dengan skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di tahun 2025 ke atas? Di saat dunia butuh ahli AI, data scientist, dan green energy specialist, kurikulum kita masih sibuk nyuruh siswa menghafal nama-nama Latin tumbuhan yang bahkan nggak pernah mereka lihat seumur hidup. Kenapa ini terjadi? Karena mengubah kurikulum itu proses birokrasi yang lebih rumit daripada membangun candi. Butuh puluhan rapat, ratusan stempel, dan ribuan cangkir kopi dari para komite di Jakarta yang mungkin tidak pernah benar-benar mengajar di kelas yang isinya 40 siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Hasilnya, kurikulum kita selalu tertinggal beberapa tahun dari perkembangan dunia nyata. Sekolah kita terobsesi mencetak kamus berjalan, padahal setiap anak sekarang sudah punya kamus yang jauh lebih lengkap di saku celananya. Dampaknya sangat brutal. Lulusan kita seperti seorang kesatria yang dilatih seumur hidup untuk bertarung pakai pedang dan tameng, lalu tiba-tiba dilempar ke medan perang modern yang isinya drone dan rudal. Mereka kaget, bingung, dan tidak siap. Skill yang mereka asah selama 12 tahun, seperti kemampuan menghafal informasi dalam jumlah besar, tiba-tiba menjadi tidak berharga karena ada Google dan ChatGPT yang bisa melakukannya dalam 0,3 detik. Mereka punya ijazah, tapi tidak punya senjata untuk bertarung di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi, apa obatnya buat lo? Kalau lo tidak bisa mengubah kurikulum sekolah, maka bangun kurikulum lo sendiri. Anggap sekolah atau kampus sebagai penyedia menu paket hemat. Lo tetap harus memakannya, tapi lo bebas untuk jajan dan menambah nutrisi dari luar. Gunakan internet sebagai kampus kedua lo. Identifikasi 3-5 skill yang paling dibutuhkan di industri impian lo saat ini. Entah itu digital marketing, UI UX design, prompt engineering, atau bahkan public speaking. Lalu alokasikan waktu setiap minggu untuk mempelajari skill-skill itu secara mandiri lewat YouTube, Coursera, atau platform lainnya. Berhenti menjadi konsumen pasif dari kurikulum yang sudah usang. Jadilah kepala sekolah untuk pendidikan lo sendiri, yang kurikulumnya diupdate setiap bulan, bukan setiap dekade. Penyakit nomor 3, gagal mengajarkan berpikir kritis, budaya telan mentah-mentah. Penyakit ketiga ini mungkin yang paling berbahaya. Sistem pendidikan kita tidak hanya gagal memberikan skill yang relevan, tapi juga gagal menanamkan software paling fundamental di otak kita, kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, yang ditanamkan adalah budaya telan mentah-mentah. Lo dididik selama 12 tahun lebih untuk menjadi penerima informasi yang pasif. Guru menerangkan, lo mencatat.
Buku teks menulis A, lo menghafal A. Ujian menanyakan A, lo menjawab A. Tidak ada ruang untuk bertanya, kenapa A? Bagaimana jika B? Apa buktinya A itu benar? Siswa yang terlalu banyak bertanya seringkali dianggap aneh atau bahkan melawan. Mentalitasnya adalah ABS. Asal Bapak senang. Jangan bantah guru, jangan pertanyakan buku teks. Yang penting patuh dan hafal. Kenapa budaya ini begitu mendarah daging? Karena mengajar berpikir kritis itu susah. Jauh lebih mudah mengajar dengan metode satu arah daripada memfasilitasi debat yang seru tapi berisik. Jauh lebih gampang menilai jawaban hafalan daripada menilai kualitas argumen. Ini adalah jalan pintas yang dipilih sistem untuk menjaga ketertiban di dalam kelas. Dampaknya di dunia nyata sangat mengerikan, dan lo lihat buktinya setiap hari. Kenapa jutaan orang Indonesia gampang banget kena tipu pinjol ilegal atau percaya hoax dari grup WhatsApp keluarga? Kenapa banyak yang terjerat skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal? Jawabannya sederhana, karena kita tidak pernah benar-benar dilatih untuk berpikir kritis. Kita diajari untuk menelan informasi, bukan mengunyah dan mempertanyakannya. Di dunia kerja, dampaknya sama parahnya. Ini menciptakan lulusan yang jago mengeksekusi perintah, tapi lumpuh saat dihadapkan pada masalah yang tidak ada di buku panduan. Mereka menunggu instruksi, tidak bisa berinisiatif. Saat diberi data, mereka hanya bisa melaporkannya kembali, bukan menganalisis dan menemukan cerita di balik data tersebut. Mereka adalah operator yang baik, tapi bukan pemecah masalah yang handal. Jadi apa obatnya buat lo pribadi? Lo harus secara sadar membangun gym untuk otot kritis lo. Caranya, terapkan metode 5 kenapa. Setiap kali lo menerima sebuah informasi atau perintah, jangan langsung diterima. Tanyakan kenapa sebanyak 5 kali untuk diri lo sendiri, sampai lo menemukan akar masalah atau alasan yang paling fundamental. Contoh, bos minta gue bikin laporan ini. Kenapa? Biar tahu progres penjualan. Kenapa harus tahu? Biar bisa ambil keputusan. Kenapa keputusan itu penting? Dan seterusnya. Latihan sederhana ini memaksa otak lo untuk berhenti jadi penerima pasif dan mulai jadi penganalisis yang aktif. Penyakit nomor 4. Gengsi jurusan yang menciptakan skill mismatch. Penyakit keempat ini adalah soal gengsi. Di Indonesia, memilih jurusan kuliah itu seringkali bukan soal apa bakat gue atau apa yang dibutuhkan pasar, tapi soal jurusan apa yang paling keren buat dipamerin di acara keluarga. Ada kasta tak terlihat dalam dunia perkuliahan. Kedokteran, teknik, dan akuntansi itu kasta Brahmana. Sementara jurusan desain, sastra, apalagi filsafat, seringkali dianggap kasta Sudra yang masa depannya suram. Hasilnya, jutaan siswa dipaksa masuk ke jurusan aman dan bergengsi yang sama sekali tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan ini menciptakan masalah super serius di skala nasional, skill mismatch. Ketidakcocokan massal antara skill yang dimiliki lulusan dengan skill yang dibutuhkan industri. Coba lo buka berita. Di satu sisi, lo dengar keluhan perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia yang susah banget cari talenta lokal yang berkualitas sampai akhirnya mereka terpaksa impor tenaga kerja asing. Di sisi lain, lo dengar berita jutaan sarjana manajemen atau komunikasi yang nganggur atau kerja nggak sesuai jurusan. Negara kita butuh ahli pertanian modern untuk mencapai swasembada pangan, tapi semua orang disuruh jadi PNS. Kita butuh inovator di bidang agrikultur buat kasih makan 270 juta perut, tapi kampus kita malah sibuk mencetak ahli hubungan internasional yang ujung-ujungnya jadi staf admin. Kenapa? Gengsi. Ini seperti negara yang butuh banyak koki, tapi semua warganya dipaksa sekolah jadi akuntan. Lalu kita heran kenapa masakan kita nggak enak. Dampaknya jelas, lahirnya pengangguran intelektual yang punya gelar mentereng tapi kompetensinya tidak dibutuhkan pasar. Mereka menghabiskan 4 tahun dan ratusan juta rupiah untuk mempelajari sesuatu yang tidak mereka cintai dan tidak bisa mereka pakai. Ini bukan cuma kerugian individu, tapi pemborosan sumber daya manusia skala nasional. Bonus demografi kita diisi oleh orang-orang yang salah alokasi skill.
Padahal di era gig ekonomi, yang penting bukan lagi gelar lo, tapi value dan portfolio yang bisa lo tunjukkan. Obatnya, perlakukan diri lo seperti seorang investor yang cerdas. Lakukan uji kelayakan untuk masa depan lo dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, aset internal. Skill apa yang gue punya sekarang? Pertanyaan 2, analisis pasar. Skill apa yang bakal mahal harganya 5 tahun lagi? Pertanyaan 3, proyeksi profit. Gimana cara mengubah skill itu jadi penghasilan? Jawaban dari 3 pertanyaan itu adalah proposal investasi terbaik untuk hidup lo. Berhenti berinvestasi di gengsi. Mulailah berinvestasi pada kompetensi yang jelas ada pasarnya. Penyakit nomor 5, erosi karakter dan mentalitas jalur orang dalam. Dan inilah penyakit terakhir, kanker stadium akhir yang membuat semua penyakit sebelumnya jadi lebih parah. Sistem pendidikan kita seringkali gagal total dalam menanamkan hal paling fundamental, yaitu karakter. Apa buktinya? Kita punya sistem yang secara tidak sadar lebih menghargai hasil akhir daripada proses. Yang penting nilainya bagus, nggak peduli caranya nyontek. Yang penting bisa lulus, nggak peduli skripsinya hasil joki. Kita diajari untuk mencari jalan pintas dan mengakali sistem, bukan membangun integritas dan etos kerja. Penyakit ini kemudian menyebar dari ruang kelas ke ruang rapat dan akhirnya ke istana negara. Kenapa budaya korupsi dan nepotisme, KKN, begitu sulit diberantas di negeri ini? Karena bibitnya sudah ditanam sejak di bangku sekolah. Mentalitas mencari celah dan jalur orang dalam dianggap sebagai sebuah kecerdasan, bukan sebuah kecurangan. Kita membangun budaya di mana punya orang dalam lebih berharga daripada punya kompetensi. Ini adalah mindset koruptif yang secara sistemik membuat kita terjebak dalam middle income trap, karena negara nggak akan bisa maju kalau jabatan diisi oleh keponakan, bukan oleh yang paling cakap. Apa dampaknya? Penyakit ini melahirkan 2 jenis lulusan cacat produksi yang sama-sama berbahaya. Tipe pertama adalah si pintar tapi licik. Dia mungkin punya IPK tinggi, tapi didapat dari hasil nyontek dan joki skripsi. Dia jago berteori, tapi mentalnya rapuh saat menghadapi kesulitan dan tidak punya integritas. Tipe kedua, dan ini yang paling sering kita lihat, adalah si titipan. Dia bisa lulus dan dapat kerja bukan karena otak, tapi karena backingan atau koneksi orang tuanya. Kompetensinya jongkok, etos kerjanya payah, tapi posisinya bisa jadi aman. Jadi apa obatnya buat lo pribadi? Lo harus jadi guru budi pekerti untuk diri lo sendiri, karena lo nggak bisa lagi berharap pada sistem. Pertama, lakukan tantangan integritas pada diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Jangan nyontek, jangan titip absen, jangan pakai koneksi untuk hal yang tidak semestinya. Setiap kali lo memilih jalan yang benar, meskipun lebih sulit, lo sedang membangun otot karakter lo. Kedua, bangun resiliensi. Jangan lari dari kesulitan, ambil proyek yang paling menantang, bergabung dengan organisasi yang memaksa lo untuk bekerja dalam tim dengan orang-orang yang sulit. Saat lo gagal, jangan salahkan orang lain. Evaluasi, belajar, dan coba lagi. Dunia nyata tidak memberikan piala partisipasi. Ketiga, cari role model karakter. Temukan orang di sekitar lo atau tokoh publik yang lo kagumi integritasnya, bukan cuma kekayaannya. Pelajari cara mereka mengambil keputusan. Karakter itu menular lewat contoh nyata, bukan lewat buku pelajaran budi pekerti. Kesimpulan, meretas pendidikan lo sendiri. Jadi itulah 5 penyakit kronis yang udah kita bedah. Mari kita rinci lagi. Pertama, obsesi pada nilai yang cuma mencetak kolektor stempel. Kedua, kurikulum kuno yang tidak relevan. Ketiga, kegagalan sistem dalam mengajarkan cara berpikir kritis. Keempat, gengsi jurusan yang menciptakan skill mismatch. Dan kelima, erosi karakter yang menumbuhkan mentalitas jalan pintas. Kelima bug sistemik inilah yang jadi biang kerok kenapa bonus demografi kita terancam jadi bencana demografi. Terus gimana? Apa kita harus pasrah dan menyalahkan sistem? Lo bisa aja begitu.
Lo bisa ngeluhin pemerintah, ngeluhin kurikulum, ngeluhin menteri yang sering ganti, gampang banget jadi korban. Tapi di channel ini kita nggak mainin peran korban, kita mainin peran hacker. Kalau sistemnya bobrok dan penuh celah, tugas lo bukan cuma ngeluh. Tugas lo adalah meretas sistem itu untuk keuntungan lo sendiri. Gimana cara meretasnya? Pertama, jadikan ijazah hanya sebagai tiket masuk, bukan kursi VIP. Anggap ijazah lo itu cuma kunci buat buka pintu pertama. Setelah pintu terbuka, yang dinilai bukan lagi gelar sarjana lo, tapi value dan portofolio yang bisa lo tunjukin. Bangun portofolio lo sendiri sejak sekarang. Itu senjata utama lo. Kedua, bangun kurikulum merdeka versi lo sendiri. Jangan cuma telan mentah-mentah apa yang disuapin di kelas. Dunia di luar sana sudah ngasih kisi-kisi ujiannya, AI, green economy, gig economy. Lu harus proaktif belajar skill-skill itu lewat internet. Ingat, skill yang relevan hari ini bisa jadi usang tahun depan. Jadi, berhenti belajar sama dengan mati. Ketiga, berhenti jadi siswa pasif. Mulailah jadi CEO dari pendidikan lu sendiri. Lu yang menentukan mau belajar apa, kapan, dan dari siapa. Lu yang bertanggung jawab penuh atas relevansi diri lu di masa depan. Di era ini, orang yang paling sukses bukanlah yang ranking 1 di kelas atau lulusan universitas paling mentereng. Orang yang paling sukses adalah yang paling cepat dan paling rakus belajar di luar kelas. Ciao!